Pada fase PSBB transisi, sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta akan kembali dibuka. Seperti objek wisata Ancol di Jakarta Utara yang akan dibuka kembali pada Sabtu 20 Juni besok. Sebelum dibuka untuk umum, sebagian besar area publik di kawasan Ancol disemprot disinfektan. Untuk kawasan Ancol, meski tiket dijual secara online, namun penerapan jaga jarak terutama di kawasan pantai patut mendapat perhatian lebih, terutama bagi pengunjung yang berenang bersama. Pengawasan yang ketat di kawasan pantai menjadi salah satu cara agar penyebaran virus corona tidak meluas. Selain Ancol, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan juga disemprot disinfektan. Selain penyemprotan, pengelola juga memeriksa kesehatan satwa sebelum kebun binatang dibuka untuk umum. Nantinya ada protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung Taman Marga Satwa untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelian tiket juga hanya bisa dipesan secara online sehari sebelum kunjungan untuk mengurangi kerumunan orang akibat antrean. Untuk mencegah penularan COVID-19 di kawasan wisata, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Pengunjung dilarang membawa balita, ibu hamil, dan lansia. Selama di tempat wisata, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, hindari membeli tiket secara langsung, membawa alat makan sendiri, rajin mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Sementara itu, setiap akhir pekan, kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dipadati oleh pengunjung. Meski Gelora Bung Karno menjadi salah satu tempat untuk berolahraga, namun nyatanya banyak pengunjung yang datang ke GBK untuk berwisata. Pentingnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat berada di keramaian selama masa PSBB transisi menjadi faktor penting untuk menekan penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini angkanya masih terus bertambah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Airlangga Laura Nafika Yamani dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Laura dan juga Pak Cucu. Ya, selamat sore Mbak Uci. Saya ke Pak Cucu. Pak Cucu. Pak Cucu sudah bergabung bersama kami? Sudah. Halo. Baik, Pak Cucu. Pak, ini sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta akan segera dibuka, Pak. Bagaimana memastikan agar tidak terjadi penularan virus corona di antara para pengunjung? Jadi gini ya, jauh sebelum ini akan dibuka ya, waktu kita membahas tentang pergub transisi PSBB ini, kita sudah mendiskusikan protokol-protokol kesehatan di tempat-tempat wisata, baik melalui bersama asosiasi ataupun para pelaku industri pariwisata, tergantung industri pariwisata, termasuk juga objek wisata atau taman rekreasi yang ada. Jadi kaidah-kaidah protokol ini tentunya upaya untuk menekan penyebaran virus di tempat-tempat wisata. Kaidahnya ke sana. Seperti penerapan social distancing dan dari sisi safety dan sisi hygiene-nya juga harus benar-benar diperhatikan. Oke. Pak, berbicara khusus misalnya Taman Impian Jaya Ancol, bagaimana mekanisme jelasnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sana di tengah orang lagi liburan di pantai dan juga wahana hiburan yang banyak di sana? Yang pertama gini Mas, kapasitas dibatasi, itu nomor satu. Itu hanya boleh 50% dari harga normal. Dan dua, Ancol juga menerapkan sistem reservasi. Jadi diharapkan tidak ada pembludakan orang ketika pengen masuk Ancol dan orang datang kecewa karena nggak bisa masuk gitu ya. Jadi mereka harus reservasi dulu. Dan ketiga juga mereka akan begitu masuk semua cek suhu tubuh dan antrian juga digaris-garisin di line-nya, ada line-nya tertentu. Jadi ya sebisa mungkin memang untuk menjaga social distancing. Itu yang sangat diutamakan. Pak, jika kita berbicara spesifik mengenai wisata pantai di Ancol, ini yang dikhawatirkan terjadi penularan melalui media air laut saat para pengunjung sedang berenang begitu, Pak. Bagaimana antisipasinya, Pak? Jadi belum sejauh ini sih teori untuk menularkan melalui air laut mungkin bisa ditanya sama ahli epidemiologi gitu ya. Tapi kita memang ada pembatasan. Jadi termasuk mungkin di pantai, tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan langsung sama pihak Ancol ya untuk teknisnya gitu. Tapi maksudnya tempat berkumpulnya itu memang kita minta untuk dijaga jaraknya secara secara disiplin. Gitu.
Apakah artinya pengelola tempat hiburan apapun itu sudah melakukan rapid test kepada seluruh karyawannya untuk memastikan bahwa pengunjung akan dalam keadaan aman berwisata? Saya rasa sudah. Dari sisi terdekat, protokol COVID ini bukan hanya untuk pengunjung, tapi juga untuk manajemen, untuk karyawan. Ada SOP juga, misalnya untuk karyawan yang berkontak langsung dengan dengan pengunjung itu dia harus maksimal usianya 45 tahun. Nah, untuk yang di atas 45 tahun dia diusahakan untuk yang tidak terlalu dekat dengan masyarakat. Katakanlah bahwa ada pengelola tempat hiburan yang tidak memenuhi syarat itu, Pak. Apa sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah daerah? Itu sanksi sudah ada di Pergub 52 tahun 2020 ya. Jadi ada denda dan tentunya teguran-teguran dan perbaikan di lapangan harus dilakukan. Maksimal 25 juta. Pak, bagaimana memastikan kebersihan begitu dari wahana-wahana misalkan di Dufan dari bahaya droplet dari orang yang terinfeksi corona ini, Pak? Itu kan di protokol COVID-nya mereka wajib untuk melakukan pembersihan ya, menggunakan disinfektan setiap 1 atau 2 jam, tergantung tempat keramaiannya gitu. Jadi nanti akan ada penyemprotan disinfektan berkala begitu. Kayak gagang gitu tuh setiap berkala dia harus terus disemprot cairan disinfektan. Lalu yang menjadi pertanyaan juga bagaimana Pak pengawasannya? Jangan sampai protokol kesehatan ketat ini hanya dijalankan di pekan-pekan awal saja oleh pengelola tempat wisata, Pak. Jadi gini, kami meminta komitmen dari para pengelola tempat wisata ya untuk menjalankan protokol ini secara disiplin. Karena kenapa? Kalau mereka tidak disiplin, nanti atau terjadi apa-apa mereka sendiri yang rugi, mereka ketutup lagi. Ya, jadi sukses atau tidaknya masa transisi ini tergantung kepada para manajemen tempat wisata dan juga para pengunjung gitu. Untuk sektor event sudah bisa diselenggarakan, Pak, misalnya konser dan sebagainya? Belum. Kalau event belum. Kita tanyakan langsung kepada epidemiolog yang sudah bergabung bersama dengan kita. Dulu ya, saya harus masuk rapat ke tempat lain. Bagaimana Pak Cucu? Baik. Ya, saya harus undur diri dulu. Terima kasih untuk kesediaan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dari iNews. Kita ke Bu Laura. Bu Laura, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana potensi penularan masih bisa terjadi di tengah-tengah orang yang berwisata? Ya, jadi tempat wisata itu harus berkomitmen ya Mas ya. Ketika diizinkan untuk dibuka, itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Jadi harus dipastikan, diawasi bahwa tempat wisata itu menerapkan protokol kesehatan secara benar, seperti itu. Apakah Mbak Laura ini melihat pembukaan tempat wisata ini dapat memicu klaster baru begitu? Ya, jadi tergantung dari pengelolaan dari tempat wisata dan pengunjungnya ya Mbak ya. Jadi ketika pengelola tempat wisata kemudian pengunjungnya itu tidak disiplin atau patuh terhadap protokol kesehatan yang harus dijalankan, maka itu bisa berpotensi untuk menjadi penularan dari COVID-19. Mbak Laura tadi kalau untuk khususnya di wilayah Ancol begitu ada beberapa peraturan yang dibuat seperti lansia, balita dan juga ibu hamil tidak boleh masuk, kemudian tiket dijual secara online, kemudian juga hanya warga berKTP Jakarta yang boleh masuk dan juga penyemprotan disinfektan secara berkala dan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Apakah itu sudah cukup, Mbak Laura? Ya, saya rasa itu sudah cukup sangat baik ya Mbak ya, karena kita kan ingin melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Jadi seperti yang disampaikan bahwa ketika ada ibu hamil, kemudian anak-anak, orang tua, lansia gitu ya, itu memang tidak boleh berpergian di tempat wisata, karena inginnya kita kan untuk melindungi mereka gitu. Jadi kalau yang kelompok rentan itu akan lebih riskan ketika mereka terkena infeksi dari COVID-19. Seperti itu. Dan mengenai penularan melalui media air begitu yang dikhawatirkan jika pengunjung bermain di pantai, ini bagaimana Mbak Laura? Ya, jadi kalau saya kira seperti ini Mbak, tempat wisata yang terutama outdoor ya, seperti pantai gitu kan, itu kemungkinan penyebaran dari COVID itu kan bisa diatasi dengan ketika jam operasionalnya itu dibatasi ya. Jadi jangan sampai kemudian
dari pagi sampai malam seperti itu. Jadi harus dibatasi, betul-betul dibatasi, diperketat seperti itu. Ketika jam operasionalnya itu dilaksanakan pada siang-siang hari, itu akan meminimalkan penularan dari COVID. Karena ya walaupun secara data itu kan masih belum fix ya untuk sinar matahari itu apakah bisa membunuh dari COVID-19. Tetapi memang itu ada data walaupun tidak secara global seperti itu. Jadi sebaiknya jangan bermain di wahana air dulu begitu ya, Mbak Laura? Ya boleh, tetapi jam operasionalnya itu harus dibatasi, Mbak. Jadi ketika misalkan jangan sampai melebihi jam 3 seperti itu. Karena kan itu sudah tidak ada sinar matahari. Jadi harapannya dengan dibantu sinar matahari maka penyebaran dari COVID itu bisa ditekan ya, seperti itu. Oke. Mbak Laura, sedikit banyak barangkali Anda sudah tahu juga tentang wahana bermain yang ini juga akan segera dibuka di beberapa tempat. Kira-kira menurut Anda bagaimana potensi penularan di sana? Ya, saya kira gini Mas, pembukaan dari tempat wisata itu harus dipikirkan secara bertahap. Jadi jangan serentak ya. Terutama misalkan tempat-tempat wisata yang indoor gitu kan. Karena ini ada potensi untuk penularan dari COVID-19. Ketika outdoor itu kan dia terbuka, udara terbuka gitu kan. Artinya ini bisa meminimalkan penyebaran dari COVID. Tetapi berbeda halnya dengan ketika tempat wisata itu indoor gitu ya. Meskipun wahana bermain itu kita tahu bahwa kerap ada keceriaan di sana, histeria dan sebagainya, sehingga orang bisa saja berteriak dan droplet bisa kemana-mana. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita belajar dari negara tetangga gitu ya, Jepang, itu kan mereka mengeluarkan pedoman bersama bagaimana tempat-tempat wisata itu bisa dibuka gitu kan. Tetapi dengan menerapkan beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Salah satunya ketika wahana yang ekstrim, roller coaster gitu ya, itu melarang pengunjungnya untuk berteriak. Nah itu salah satu upaya untuk mencegah droplet itu keluar dari pengunjung seperti itu. Jadi itu juga harus masuk ke dalam panduan yang dikeluarkan oleh tempat wisata. Jadi tidak boleh berteriak, kemudian tidak boleh histeris seperti itu. Bagaimana agar masyarakat dapat berwisata, tapi dengan aman? Apa yang harus dilakukan, Mbak Laura? Ya, secara individu pengunjung itu harus paham ya bagaimana penerapan protokol kesehatan gitu ya. Jadi bagaimana sih kenapa kok harus menerapkan protokol kesehatan? Seperti tadi diberikan pemahaman kenapa tidak boleh teriak seperti itu. Kenapa harus memakai masker? Kenapa harus membawa hand sanitizer? Nah, itu tujuannya adalah supaya memutus penyebaran dari COVID-19 di area tempat wisata gitu. Tapi membatasi orang untuk berteriak tentu saja pengawasannya tidak akan mudah begitu, Mbak Laura. Iya, artinya memberikan pemahaman, Mbak, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat atau pengunjung gitu kan. Kenapa sih kok kita tidak boleh teriak gitu kan? Itu harus diinternalisasikan kepada para pengunjung. Barangkali bisa menjadi pelajaran informasi penting buat orang tua yang akan membawa anaknya bermain di wahana bermain yang sudah dibuka. Apakah ada risiko jika menggunakan wahana bermain dengan masker? Ya, kalau untuk saat ini mungkin anak-anak jangan dibiarkan untuk diajak ke tempat wisata ya Mas ya, karena memang kan kondisinya masih belum aman gitu ya, bisa dikatakan belum aman, terutama di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Timur atau di daerah Jawa, kemudian juga Sulawesi seperti itu. Kemudian juga bagaimana sih pemakaian masker secara benar itu harus diedukasi masyarakat atau pengunjung gitu ya, dengan memberikan misalkan poster-poster di beberapa tempat di dalam tempat wisata seperti itu. Apakah dengan penyemprotan cairan disinfektan di wahana, di Dufan misalnya begitu, itu cukup efektif begitu untuk membunuh virus mungkin dari droplet yang keluar, Mbak Laura? Iya, sangat efektif Mbak, tetapi itu harus dilihat ya, penjangkauan dari disinfektan itu apakah sudah secara meluas gitu ya, jangan sampai kemudian yang disemprot ya pada area yang itu aja gitu, tidak menjangkau secara luas. Yang idealnya berkala per berapa jam begitu penyemprotan ini? Ya kalau bisa mungkin ya per 2-3 jam ya Mbak, untuk setiap harinya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan ada evaluasi secara berkala dilakukan dan semuanya steril, semuanya aman? Ya harus ada pengawasan, Mas. Jadi pengawasan itu
ya dibantu oleh misalkan Satpol PP gitu ya, atau juga gugus tugas yang berada di daerah tempat wisata. Bagaimana mengevaluasi kemudian memonitoring perjalanan dari tempat wisata tersebut. Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan, kemudian bagaimana kondisi di lapangan secara real itu harus dievaluasi. Artinya petugas juga harus terjun ke lapangan dan menyaksikan, menyisir lapangan seperti apa tempat wisata itu dikelola ya? Betul, ya untuk masa-masa sekarang dibutuhkan seperti itu. Petugas dari pemerintah begitu turun ke tempat-tempat wisata, Mbak Laura? Iya, harusnya dari tim gugus tugas juga harus bisa meninjau secara berkala. Baik, terima kasih Mbak Laura, epidemiolog Universitas Airlangga sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.